yang dibakar Iran di dekat selat. Hormuz bukan sekadar satu kapal Israel, ini adalah ujian langsung. Apakah Amerika dan Israel masih benar-benar aman di laut, di udara, dan di pangkalan mereka sendiri? Ketika kapal dagang dibakar, radar dihantam, industri aluminium disasar, dan Bandara Ben Gurion ikut diganggu, perang ini jelas telah berubah bentuk. Iran tidak lagi sekadar membalas, tetapi mulai menekan fungsi-fungsi penting yang menopang mesin perang lawan. Jika pola ini terus berlanjut, yang runtuh nanti bukan hanya target di peta, melainkan rasa aman, ritme operasi, dan kepercayaan bahwa sistem pertahanan mereka masih mampu menjaga semuanya tetap terkendali. Dibaca secara dangkal, serangan terbaru Iran tampak seperti pola berulang. Rudal diluncurkan, drone bergerak, pangkalan disasar, lalu ancaman baru diumumkan. Tetapi jika dilihat lebih dalam, yang terjadi sekarang jauh lebih serius. Iran tidak lagi sekadar ingin menunjukkan bahwa mereka mampu membalas. Mereka sedang mengubah perang menjadi tekanan berlapis yang menyasar laut, radar, markas, industri, dan jalur udara lawan sekaligus. Itulah sebabnya pembakaran kapal Israel di dekat Selat Hormuz tidak bisa dianggap sebagai insiden maritim biasa. Kapal itu bukan sekadar objek di laut, melainkan bagian dari urat nadi logistik, perdagangan, dan keyakinan bahwa jalur vital kawasan masih bisa digunakan secara normal. Saat kapal seperti itu bisa dibakar di dekat choke point energi paling sensitif di dunia, pesannya sangat jelas. Laut di sekitar Hormuz tidak lagi netral, dan perang kini telah masuk ke jalur yang langsung menyentuh saraf ekonomi dan psikologis lawan. Disinilah letak perubahan paling penting. Iran tidak sekadar menyerang untuk menghasilkan ledakan besar atau headline sesaat. Mereka mulai menekan fungsi. Ketika target mencakup di Mona Negev, Be'er Sheva, Ramat Gan, Tel Nof, Palmahim, dan Ben Gurion yang disasar bukan sekadar lokasi di peta, tetapi simpul-simpul yang membuat mesin perang tetap berjalan. Pangkalan berarti mobilitas dan proyeksi kekuatan. Radar berarti kemampuan membaca ancaman. Bandara berarti ritme udara dan tempo operasi. Ketika semua itu disentuh dalam satu rangkaian, maknanya bukan lagi sekadar kemampuan menyerang, melainkan upaya membuat sistem lawan bekerja dalam kondisi terganggu. Perang modern tidak selalu dimenangkan dengan menghancurkan otot lawan, tetapi dengan mengacaukan mata, saraf, dan ritme geraknya. Karena itu ancaman gerbang neraka dari komando operasional, Iran tidak bisa dibaca sebagai sekadar emosi. Ini adalah deklarasi doktrin. Iran menyatakan bahwa jika infrastruktur mereka diserang, maka infrastruktur lawan juga menjadi target. Artinya kategori target telah diperluas. Ini sangat penting. Ketika perang masuk ke wilayah infrastruktur, yang dipertaruhkan bukan hanya kerusakan taktis, tetapi daya tahan negara secara keseluruhan. Infrastruktur adalah tulang punggung. Ia membuat pesawat terbang, radar bekerja, markas memimpin, industri menopang perang, dan ekonomi tetap bernapas. Saat Iran menegaskan bahwa setiap agresi akan dibalas dengan serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur musuh, mereka sedang menaikkan level konflik dari pertukaran pukulan menjadi upaya mengganggu fondasi. Serangan drone ke radar di UAE dan markas komando di Kuwait memperlihatkan logika itu dengan jelas. Radar adalah mata. Markas adalah saraf. Jika mata dibutakan dan saraf dipukul, sistem tetap ada, tetapi dipaksa bekerja dalam kondisi tidak stabil. Inilah perbedaan antara serangan yang sekadar keras dan serangan yang matang. Secara strategis, Iran bergerak ke arah kedua. Memilih target yang menciptakan ketidaknyamanan dalam pengambilan keputusan. Dalam perang besar, ketidaknyamanan operasional seringkali lebih merusak daripada satu ledakan besar. Masuknya industri aluminium di WA ke dalam daftar sasaran menunjukkan bahwa perang ini telah bergerak lebih dalam. Aluminium bukan simbol kemenangan yang mudah dijual, tetapi jika terhubung ke rantai produksi jet tempur, rudal, tank, dan kendaraan lapis baja, maka menyentuhnya berarti menyerang paru-paru industri perang. Ini mengubah wajah konflik secara drastis. Iran tidak lagi puas menyerang pengguna senjata, tetapi mulai menekan sistem yang membuat senjata itu tetap tersedia. Yang diserang bukan hanya operasi hari ini, tetapi juga kapasitas musuh untuk bertahan dalam jangka panjang. Pola yang sama terlihat pada serangan terhadap Bandara Ben Gurion. Menara kontrol, sistem navigasi, antena, dan radar bukan target simbolik, melainkan simpul yang menjaga ritme. Ketika ritme terganggu, dampaknya merambat ke banyak lapisan. Pergerakan udara menjadi tidak pasti, koordinasi menegang, dan ruang respon menyempit.
Bandara dalam konteks perang adalah nadi logistik, pengawasan, dan komando. Mengganggu simpul ini berarti memaksa lawan beroperasi dalam ritme yang tidak lagi aman. Dari sini, rangkaian serangan itu lebih tepat dibaca sebagai perubahan pola besar. Iran tidak lagi berhenti pada logika balasan, tetapi bergerak menuju logika hukuman. Balasan menjawab pukulan. Hukuman strategis membuat lawan merasa perang ini terlalu mahal, terlalu rumit, dan terlalu berisiko untuk diteruskan. Itulah makna dari pernyataan pejabat Iran bahwa tujuan mereka bukan sekadar membalas, tetapi memastikan ancaman tidak berulang. Mereka ingin menciptakan kondisi di mana Amerika dan Israel mulai mempertanyakan apakah biaya konflik masih sebanding dengan hasilnya. Selat Hormuz harus ditempatkan di pusat pembacaan ini, bukan hanya jalur tanker, tetapi alat untuk memindahkan perang ke ranah ekonomi dan legitimasi regional. Ketika kapal dagang dibakar di sana, dunia diingatkan bahwa perang ini bisa menyentuh pasar dan energi kapan saja. Lebih dari itu, jika Amerika gagal membentuk koalisi luas untuk mengamankan jalur tersebut, yang melemah bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kemauan sekutu untuk ikut menanggung beban. Dalam perang seperti ini, berkurangnya dukungan sekutu bisa lebih berbahaya daripada hilangnya satu target. Semua perkembangan ini bukan kumpulan peristiwa terpisah, melainkan satu desain tekanan. Kapal dibakar di laut, radar dibutakan, markas diganggu, industri disentuh, bandara disasar, dan Hormuz dijadikan alat tekan. Kesimpulannya jelas, Iran berusaha membuat lawannya merasa tidak ada lagi ruang yang benar-benar aman baik di laut, pangkalan, udara, maupun infrastruktur pendukung. Dan ketika perang hadir di banyak simpul sekaligus, yang mulai runtuh bukan hanya target fisik tetapi rasa kontrol. Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya daya tahan Israel atau pangkalan Amerika, tetapi apakah sistem perang mereka masih cukup utuh untuk bertahan di bawah tekanan multifungsi. Jika laut menjadi ancaman, radar kehilangan ketenangan, industri disentuh, dan ritme udara terganggu, maka perang ini telah menyerang fondasi, bukan sekadar permukaan. Di titik itu, kemenangan tidak lagi diukur dari siapa yang menghancurkan paling banyak target, tetapi dari siapa yang paling berhasil membuat lawannya terus berperang dalam keadaan terganggu. Dan jika pola ini berlanjut, fase perang ini akan diingat bukan karena satu kapal Israel yang terbakar di dekat Hormuz, melainkan karena saat itulah konflik berubah menjadi mesin hukuman. Berlapis yang menekan laut, udara, industri, dan psikologi lawan secara bersamaan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।